Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo teman-teman, bertemu kembali bersama saya Sri Hanifah, mahasiswa semester 2 dari Universitas Tidar Magelang. Kali ini, di pertemuan hari ini, kita akan belajar bersama mengenai materi terbaru, yaitu materi tentang teks eksplanasi yang tentunya akan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar mendapat kelancaran dalam menjalankan kegiatan hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Cukup? Amin, semoga doa kita dapat diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga apa yang kita jalani hari ini dapat berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan. Teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, saya mau bertanya nih, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan juga tetap semangat untuk mengikuti acara belajar bersama hari ini. Sebelum kita masuk ke materi terbaru yaitu materi tentang teks eksplanasi, saya ingin bertanya nih sama kalian, kira-kira masih ada yang ingat nggak sih tentang materi sebelum materi ini? Ya, betul. Materi sebelum teks eksplanasi merupakan materi tentang teks prosedur. Kira-kira kalian masih ada ingat juga nggak nih tentang apa itu teks prosedur? Ya, betul. Teks prosedur merupakan teks yang mengenai langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu hal. Jadi untuk mengerjakan sesuatu itu nggak langsung dari A langsung ke D begitu aja. Ada runtutannya. A, B, C, baru D. Jadi untuk melakukan sesuatu itu harus runtut dan urut agar dapat menghasilkan hasil yang maksimal sesuai harapan kita. Teks eksplanasi, kalau didengar-dengar itu kayak dari bahasa Inggris gitu ya. Explain, eksplanasi. Jadi benar, kata eksplanasi itu merupakan kata pinjaman dari bahasa Inggris explain yang berarti menjelaskan. Jadi kalau kita tarik kesimpulan sedikit aja gitu, kita udah sedikit tahu kalau teks eksplanasi itu nanti isinya itu akan membahas mengenai penjelasan-penjelasan tentang sesuatu hal. Jadi, hal apa yang akan dijelaskan di teks eksplanasi itu? Yaitu akan berdasarkan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita yang akibatnya itu bukan personal tapi lebih ke menyeluruh atau generik. Fenomena itu bisa fenomena alam, juga fenomena sosial yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Jadi pengertian tentang teks eksplanasi yaitu merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan mengenai suatu topik yang berhubungan dengan fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Jadi di dalamnya itu terdapat hubungan kausalitas tentang fenomena tersebut hingga fenomena tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci. Dalam teks eksplanasi, penulis menggunakan banyak fakta yang digunakan sebagai pendukung sebab dan juga akibat terjadinya suatu peristiwa atau fenomena-fenomena sosial dan juga fenomena alam tersebut. Di dalam teks eksplanasi, penulis menggunakan banyak fakta-fakta yang digunakan untuk mendukung sebab dan juga akibat terjadinya suatu peristiwa. Setelah membaca teks eksplanasi, diharapkan para pembaca dapat memahami suatu peristiwa dengan sejelas-jelasnya. Jadi kira-kira fenomena apa aja sih yang termuat di dalam teks eksplanasi itu? Bisa fenomena alam, juga fenomena sosial yang biasanya itu sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Contoh fenomena alam yang termuat dalam teks eksplanasi itu misalnya bagaimana terjadinya hujan, kemudian bagaimana terjadinya pasang surut air laut. Kemudian kalau contoh dari teks eksplanasi yang memuat fenomena sosial itu apa aja? Banyak banget ya. Fenomena sosial itu kan ada fenomena sosial yang sifatnya positif, juga ada fenomena sosial yang sifatnya negatif. Untuk fenomena sosial yang sifatnya positif itu contohnya aksi mahasiswa yang membantu warga yang terkena bencana alam. Kemudian kalian pasti juga pernah kan membaca teks eksplanasi mungkin mengenai politik ataupun ekonomi. Kemudian untuk fenomena sosial lainnya yang bersifat negatif itu banyak sekali. Tapi saya ambil satu contoh yang sering banget terjadi di kehidupan kita, apalagi kehidupan di remaja sekolah. Fenomena itu adalah fenomena bullying.
Jadi kalau bullying itu kayaknya udah nggak asing lagi ya sama kehidupan kita sebagai siswa. Banyak banget fenomena bullying yang terjadi di sekitar kita. Lalu juga ada nih contoh fenomena sosial yang termuat dalam teks eksplanasi seperti yang ada di buku kalian, buku Bahasa Indonesia halaman 48 yang berjudul Demonstrasi Massa. Jadi dalam suatu fenomena itu pasti ada sebab dan akibatnya atau hubungan kausalitas ya. Jadi adanya teks eksplanasi itu untuk menjawab sebab dan akibat terjadinya suatu fenomena, baik itu fenomena sosial maupun fenomena alam, agar dapat diketahui oleh pembaca secara lebih lengkap dan juga merinci. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri dari teks eksplanasi. Kira-kira ada apa aja sih ciri-ciri teks eksplanasi itu? Untuk itu saya meminta tolong untuk teman-teman bisa mencatat ya tentang materi kali ini. Yang pertama itu ciri-cirinya adalah tentang strukturnya. Teks eksplanasi itu terdiri dari 3 struktur. Yang pertama itu pernyataan umum, yang kedua sebab akibat, dan yang ketiga adalah interpretasi. Yang selanjutnya ialah kaidah kebahasaan yang ada dalam teks eksplanasi. Yang pertama itu teks eksplanasi berisi mengenai topik-topik yang sifatnya itu lebih generik atau umum. Jadi tidak hanya bersifat personal kepada satu individu saja, tapi lebih ke menyeluruh, misalnya ke suatu masyarakat begitu ya. Untuk kaidah kebahasan yang selanjutnya ialah biasanya teks eksplanasi itu menggunakan istilah-istilah ilmiah. Jadi di dalam teks eksplanasi itu kan terdapat fakta-fakta ya, jadi harus dijelaskan secara ilmiah juga. Di dalam teks eksplanasi itu juga biasanya menggunakan kalimat pasif. Ciri-ciri dari kalimat pasif itu dapat dikenali, yaitu biasanya terdapat imbuhan di, ter-an, dan juga di-an. Lalu kaidah kebahasan yang lain yaitu biasanya menggunakan verba material dan juga verba rasional. Apa sih itu verba material? Yaitu kata kerja yang melakukan tindakan. Contohnya aja menulis, mencuci, menjahit, memukul, dan lain sebagainya. Kalau verba rasional itu apa sih? Yaitu verba yang gunanya untuk menghubungkan suatu kata dalam sebuah kalimat. Contohnya aja, buku merupakan sebuah alat tulis. Kata merupakan ialah verba rasional yang fungsinya itu untuk menghubungkan suatu kalimat tersebut. Untuk kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan konjungsi kausal dan juga konjungsi waktu. Contoh konjungsi kausal yaitu kausal itu kan sebab akibat. Contohnya itu biasanya menggunakan kata oleh sebab itu, oleh karena itu, dan juga lain sebagainya. Kalau untuk konjungsi waktu biasanya menggunakan kata pertama, kedua, lalu, kemudian, seterusnya, dan lain sebagainya. Jadi begitu teman-teman untuk materi tentang teks eksplanasi hari ini. Semoga kalian dapat memahami tentang teks eksplanasi itu. Oleh karena itu saya meminta teman-teman untuk membuat kelompok. Satu kelompok berisi 5 anak saja. Kemudian kalian buka buku Bahasa Indonesia halaman 48 yang ada judul Demonstrasi Massa. Lalu setelah kalian membaca teks eksplanasi tentang demonstrasi massa yang ada di halaman 48 tersebut, saya meminta kalian dalam kelompok untuk mengidentifikasi teks tersebut menurut strukturnya. Yang tadi ada 3 itu loh teman-teman, kalian sudah mencatatkan. Kemudian tugas yang kedua, yaitu kalian untuk mengerjakan soal secara berkelompok lagi, masih di dalam kelompok yang 5 anak itu. Nanti kalian jawab di halaman 51 sampai halaman 53 itu ditulis di lembar kerja kalian yang sudah saya bagikan masing-masing ya. Untuk waktu pengerjaannya itu nanti kalian bisa untuk dijadikan pekerjaan rumah. Jadi kalian berkelompok dengan kelompok masing-masing untuk mendiskusikannya. Kemudian di minggu depan kita bertemu kembali untuk mendiskusikan hasil dari diskusi teman-teman semuanya. Nanti per kelompok itu untuk mengajukan pernyataan yang udah kalian dapat dari jawaban-jawaban yang kalian kerjakan itu ya.
Jadi cukup sampai di sini materi tentang teks eksplanasi. Kesimpulannya, teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi tentang penjelasan-penjelasan mengenai suatu hal yang bersifat kausalitas agar pembaca dapat mengetahui sebab dan juga akibat dari suatu fenomena yang terjadi secara lebih merinci. Untuk pertemuan selanjutnya, kita sudah memasuki bab ketiga, yaitu untuk mempelajari teks mengenai informasi dalam ceramah. Semoga saya harap kalian tetap semangat untuk belajar bersama di hari ini dan juga belajar bersama di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk mengakhiri kegiatan belajar bersama hari ini, lebih baik kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Berdoa dipersilahkan. Cukup, semoga apa yang kita doakan dapat diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Oleh karena itu, saya izin pamit. Saya mohon maaf apabila dalam belajar bersama hari ini saya banyak salah kata dan juga salah dalam menyampaikan, karena kali ini kan namanya belajar bersama, jadi saya dan kalian belajar bersama-sama. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan belajar bersama hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.